Udah. Nggak mau kami Kau kan curhat. Kau kan curhat. Aku mau curhat juga boleh. Kami anggap Al-Quran itu bagus. Kenapa kau panik? Agamamu itu bagus. Dari tadi aku minta tunjukkan datanya di mana Paskah ini bisa ditentukan waktunya. Itu yang aku minta. Mana? Lo kau bilang data Alkitab itu salah, jadi kok kau kutip-kutip, percaya nggak kau itu? Siapa yang menyalahkan? Siapa yang menyalahkan? Aku minta. Dari mana kau tahu? Sekarang gini aja, percaya nggak kau data Bibel itu firman Tuhan? Enggak. Percaya nggak kau Bibel itu firman Tuhan? Enggak. Ya udah, jadi ngapain kau kutip, ngapain kau permasalahkan? Udah tahu Ya kau karena ini saya jawab, kan mohon izin saudariku Brandar. Jadi gini, kenapa kami membahas? Karena Bible itu dipakai sebagai senjata untuk memurtadkan umat Islam dengan berbagai macam cara. Tidak ada. Tidak ada nenek kiper, bagaimana tidak? Ke Indonesia yang dibahas Bibel. Ustaz kalian di masjid yang dibahas. Karena kami Anda sudah bahas Quran di gereja kami. Ya, bagaimana mau bahas membacanya aja tidak bisa? Lucu kan nanti. Ya udah, kembali kepada materi yang tadi Anda pertanyakan tentang bulan, puasa dan seterusnya. Boleh ya? Silakan. Oke, tapi nanti kalau saya tanya Anda juga Anda boleh bisa menjawab juga kan ya? Bang, aku nggak tanya data kau, aku pertanyaan anak-anak nih. Kalau kau tanya data dari Bibel, iya nanti juga saya akan bertanya anak-anak ke kamu. Boleh kan? Kita sama-sama bertanya anak-anak, boleh kan ya? Oke, boleh iya, ya? tapi kalau bertanya, saya mulai. Jadi kalau di Islam itu Bang, perhitungan waktu itu memang dilihat dari matahari dan bulan. Itu perhitungan waktu itu kita nggak bisa kemudian alat dasar pijakan dunia untuk menghitung waktu itu satu-satunya matahari bulan, nggak ada yang lain, dan itu dianut oleh agama lain pun selain daripada Islam. Itulah hebatnya Al-Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Jadi menurut Al-Quran, perhitungan waktu itu diambil dari bagaimana matahari dan juga bulan. Hitungan itu muncul dari sana. Itu jawaban kami, Al-Quran surah Yunus ayat kelima. Jadi menghitung waktu, dasar pijakannya itu bulan matahari, saudara. Nah, saya balik bertanya dong kepada saudara, di dalam Yohanes 11 nomor 9, biarpun Anda kabur, tapi ini senjata buat Anda untuk matikan Anda ya. Di dalam kitab saudara Yohanes 11 nomor 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Bagaimana ini? Dalam satu hari ada 12 jam. Bukannya satu hari itu 24 jam ya? Hah? 24 jam kan? Iyalah. 24 jam. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Terus 12 jam ini maksudnya apa? Sedangkan kalau kita melihat di dalam kitab Mazmur 90 nomor 12, di situ justru Nabi Daud minta diajarkan kemudian hitungan hari. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami dengan tepat sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nabi-nabi terdahulu itu sudah mengajarkan bahwa menghitung waktu itu berdasarkan bulan matahari. Nah, inilah saudara Kristen ini kita ya, sangat tertinggal pengetahuannya tentang semua hal. Kalau di Islam itu kan jelas nih, sedikit lagi ya teman-teman. Di Islam itu perhitungannya misalnya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Saban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Nah, Ramadan ini jatuh di bulan ke-9. Kalau di dalam kaidah orang-orang Yahudi diterangkan kemudian Etanim, Bul, Abib, Ziu dan seterusnya, ada Nisan, Iyar, Siwan, Tamus, Ab, Elul, Tishri, apalagi Kiset, Tebet, Sebat, Adar dan seterusnya. Dan itu muncul di dalam kitab mereka orang Yahudi. Contoh misalnya yang saya bacakan tadi, di dalam tradisi Islam secara perhitungan bulan, alhamdulillah bulan Ramadan jatuhnya di bulan ke-9.
dari perhitungan Muharram, Safar dan seterusnya. Nah, ada yang lucu, bukan lucu, ada yang menjadi pemikiran saya sebagai seorang muslim. Rupa-rupanya di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 36 nomor 9, di situ dikatakan, adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9 orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat di Yerusalem. Bulan ke-9 di Islam itu bulan Ramadan. Berarti raja-raja Yehuda, dalam hal ini Yoyakim dan keturunannya, itu melakukan puasa di bulan ke-9. Subhanallah. Nabi Muhammad tidak pernah melakukan kemudian penelitian terhadap kitab Yeremia. Seketika perhitungan bulan suci Ramadan jatuhnya di bulan ke-9. Inilah hebatnya Al-Quranul Karim. Cerminan bahwa yang mewahyukan ini adalah pencipta langit dan bumi. Nah, ini yang tadi kembali kepada Yohanes 11 nomor 9 ini. Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Maksudnya gimana? 12 jam dalam sehari. Mana bisa gitu ya? Iya, maksudnya matahari cuma sepotong. Iya, sepotong. Yang namanya satu hari ada pagi, ada siang, ada malam. Ya, itu dia. Iya. Dan kalau kita lihat original teksnya itu kan hora. Hora dalam bahasa Yunani. Hora itu apa? Hora itu waktu atau hora itu saat. Jadi ada 12 waktu dalam sehari. Sementara kalau kita berbicara mengenai bahasa Yunani, dari kata jam itu jelas tidak sama seperti yang digambarkan oleh Lembaga Bible Indonesia. Kenapa bisa demikian, teman-teman? Karena kalau kita merujuk kepada bahasa Yunani, kata jam itu jatuhnya di aura atau iora. Iora itu bahasa Yunani. Iora bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah jam. Sedangkan yang muncul di dalam Yohanes 11 nomor 9 itu kata hora, bukan iora. Berbeda jauh. Kalau hora itu berbicara mengenai waktu, berbicara mengenai saat atau berbicara mengenai masa. Sedangkan kalau iora atau ora itu baru berbicara mengenai jam, ketukan detik, menit, jam. Artinya kalau kita lihat secara jujur, di situ dikatakan, bukankah ada 12 waktu dalam satu hari? Gimana ini? Semakin bingung saya, ditambah lagi tadi ada parade kayak gitu. Maksudnya apa dipertontonkan itu di depan umum, di depan umat Islam itu dipertontonkan ada yang gondrong, digiring, kemudian dicambuk, diarak. Itu maksudnya apa? Mau dipamer itu tujuannya untuk apa? Supaya kami tepuk tangan kah? Atau apa? Tujuannya dipertontonkan kayak gitu-gitu. Sampai sekarang saya masih terluka loh, teman-teman. Tujuannya apa gitu? Dipertontonkan ada yang gondrong, kemudian diarak, membawa salib, membawa pohon yang berbentuk cross. Itu untuk apa? Maksudnya apa ini? Diperlihatkan kepada umat Islam mau mempermalukan Yesus kah? Atau maksudnya apa? Mempermalukan agama sendiri kah? Atau gimana? Tujuannya apa coba? Ada nggak Kristen yang bisa menjawab itu? Tujuannya apa? Saudara-saudara Kristen melakukan hal dipamer lah kepada publik. Ada yang gondrong, kemudian dicambuk, kemudian diarak keliling kampung. Itu maksudnya apa? Supaya apa? Supaya ada santunan kah? Atau ada pengasihan? Atau ada persembahan dari kami atau gimana? Atau mau cari sumbangan kah? Atau maksudnya apa? Ini serius saya bertanya. Tujuannya dipamer itu untuk apa? Silakan. Baik. Ada nggak Kristen yang bisa jawab? Silakan Bang Krisna, ini Kristen atau Muslim? Krisna Yosua.
Selamat sore, Bang. Bang Krisna. Monitor, Bang Krisna. Nah, ini kecuali blender ini yang gas. Ada Kalau diam-diam turunkan aja lah. Krisna ini kan, Krisna monitor. Krisna. Udah turunkan aja. Nanti kan orang rungkat. Atau Ya, untuk silakan. menakut-nakuti anak-anak ya, agar anak-anak takut. Iya. Sama, maksudnya Iya apa? Untuk apa dipamer? Cukup internal mereka aja kan harusnya ya. Tapi kan itu haknya mereka, cuman karena dia sudah pertontonkan untuk publik ya, sebagai bagian dari publik itu kita respon. Maksudnya apa tujuannya dipamerkan gitu? Supaya apa? Ya, kalau aku ngelihatnya sedih loh, Bang. Iya. Sedih. Makanya dari tadi kami kehabisan tisu. Kalau saya sih Bang Suma, melihatnya, saya seolah-olah jadi malu ya jadi manusia kalau jadi manusia seperti itu. Kenapa? Pantas ketika manusia itu mengatakan wa yaquluna ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya dulu seandainya kami jadi tanah. Daripada menjadi manusia yang seperti itu yang tidak mengaktifkan akal pikirannya untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah. Iya betul. Menurut saya seperti itu Bang Suma. Atau Malu saya jadi manusia. Atau jangan-jangan pada saat pembagian otak mereka nggak hadir ya? Bertanya loh. Semakin saya lihat Bang Suma, semakin saya malu jadi manusia. Kalau manusia, ya seandainya saya jadi seperti itu, untunglah saya memeluk Islam. Sempat saya typing Bang Suma, bahwa saya, alhamdulillah saya terlahir dan sampai sekarang ini memeluk agama Islam. Iya sih, betul. Karena bagi kita yang berakal sehat ini, tujuannya apa? Udah nggak sesuai dengan zaman. Kalau misalnya seperti, mohon maaf nih, G30 SPKI dipertontonkan kan untuk mengenang kejahatan-kejahatan orang-orang yang membantai para jenderal, atau mengenang bagaimana perjuangan jenderal kita di dalam mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia ini kan ya. Yaitu ada manfaatnya. Yang kalau yang ini apa kira-kira? Untuk memamerkan betapa Tuhan itu Tuhan, aduh kacau. Iya. Terus nggak ada Bang ya pertinggalannya dari Yesus ya. Kenapa ya? Kan seorang tokoh Tuhan gitu loh. Kalau pahlawan kan ada ditinggalkan nama ya kan. Namanya dibuat sebagai kenangan. Jadi kok nggak ada ya Yesus ya? Apa sih tinggalnya? Kalau tiang salib itu kan ini oleh-oleh dari, iya, oleh-oleh dari Roma kan. Kalau yang salibnya itu, iya kan ya. Iya. Nah, dari Yesusnya apa? Ya. Mendingan nih otet nih udah. Salibnya pindah ke Tarutung. Tarutung. Nggak, maksud saya gini loh. Mereka pamer kayak gitu kayak apa yang mereka mau jual gitu loh. Ada pula tuh menangis pakai mic. Baru kali ini ku tengok Katanya ada orang begini nangis Bang pakai mic. Zuma, katanya begini Bang Zuma, mereka menangis karena apa? Karena dengan digantungnya secara terkutuk di kayu salib itu untuk konsep penebusan dosa. Karena mereka terharu, karena apa? Tuhannya digantung di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang percaya kepadanya. Padahal kalau saya baca Bible Bang Zuma, ternyata itu ya, matinya Yesus di kayu salib bukan karena konsep penebusan dosa, tapi karena itu adalah pengkhianatan Yudas Iskariot. Dan itu akibat daripada bisikan iblis, bukannya begitu Bang Zuma? Iya, latar belakangnya itu karena sosial politik. Nah sekarang begini Bung, ini kan ceritanya korban, bahasa kita tumbal kan ya, sederhananya gitu, korban tumbal. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mengorbankan anaknya, diminta oleh sang ilahi, nangis beliau wajar karena cinta kepada anaknya, dan untuk menguji dirinya
sebagai hamba yang sabar, berserah diri kepada pencipta, apapun dia korbankan untuk ketaatannya kepada Tuhannya, kan gitu. Begitu juga ketika umat Islam berkurban, semisal sapi, kambing, dan seterusnya, belum ada orang menangis karena kambing dikurbankan. Aduh kambing, aku sedih. Betapa besar perjuanganmu, kamu rela mati dipenggal demi dosa-dosa kami. Enggak adanya umat Islam kayak begitu. Begitu juga mereka yang ingin menyembeli kurban sapi, tak adanya yang meraung-raung pakai mic menangis. Oh sapi, betapa besar jasamu. Seperti di Keluaran 29 nomor 14. Ada nggak orang Yahudi ketika mengorbankan sapi lengkap dengan taiknya itu menangis-nangis kayak gitu? Berterima kasih kepada sapi. Oh sapi, terima kasih sapi, karena kau dosa-dosaku ditebus. Dan di antara orang Yahudi paham betul, yang menjadi korban di atas dosa-dosa mereka itu kan binatang, hewan. Dan tak ada satupun dari mereka menyembah korban. Sapi yang menebus mereka, begitu besar jasa sapi ini, rela mati. Sudahlah dia tidak makan seperti kita makan Pizza Hut, makan gado-gado, makan buah-buahan, ya kan? Tidurnya ber-AC, pakai mobil dan seterusnya. Makanannya cuma rumput doang, mandi pun pakai lumpur. Sudah gitu dia rela mati untuk nebus dosa orang-orang Yahudi. Kenapanya itu yang tidak disanjung si sapi ini? Kenapa si sapi ini kalau perlu ada sembahan yang disetarakan dengan pencipta, sapi aja ya dituhankan? Sapi begitu lugunya diarak kemudian ke pembantaian, disembeli untuk dosa-dosa orang-orang Yahudi. Bukan cuma disembeli doang, habis itu dibakar, habis kulitnya, dagingnya, nya pun tak ada yang lolos dari pembakaran. Tapi nggak ada pun orang Yahudi menyembah sapi. Nggak ada. Lah ini aneh. Tuhan itu bukankah Tuhan itu maha kuasa? Lalu kemudian dia datang mati. Ya wajar mati. Oh mati 1000 kali kalau Tuhan. Nggak apa-apa kan, Tuhan namanya bisa hidup mati kalau konsep mereka kayak PLN. Mati apa artinya mati bagi sembahan mereka? Kan bisa hidup lagi. Bisa nggak Tuhannya hidup mati dalam sehari 1000 kali mati? Ya bisa. Sekali dia beriman bahwa Tuhan mereka itu bisa mati dan bisa hidup kembali, ya berarti itu hal biasa. Seperti kita kemudian membalikkan telapak tangan. Tuhan loh ini, Tuhan. Segala sesuatu itu remeh-temeh bagi Tuhan. Jadi kalau Tuhan misalnya diimani bisa mati, mati bagi Tuhan itu hanya kedipan mata. Yang luar biasa itu kalau ayam mati, hidup mati, ada mati ayam disembelih hidup lagi. Habis itu mati hidup lagi. Itu baru luar biasa. Tuhan mati apa hebatnya? Apa hebatnya Tuhan mati coba? Hah? Apa hebatnya Tuhan mati? Namanya Tuhan. Dia yang mematikan, dia menghidupkan. Dan kalau Tuhan mati wajar. Bangkit lagi ya wajar. Namanya katanya Tuhan. Apa yang luar biasa coba? Yang luar biasa itu kalau ada monyet main takro. Ada monyet bawa motor. Ada monyet main komputer. Ada monyet bawa pesawat. Ada monyet berpidato di istana presiden. Itu baru luar biasa. Tuhan mati apa luar biasanya Cak Ayu? Hah? Cobalah. Pencipta langit dan bumi yang menghidupkan dan mematikan. Bunuh diri, mematikan dirinya. Luar biasanya di mana? Lawang dia yang pemegang kerajaan kematian kok, kerajaan maut. Dia mau mati 1000 kali dalam sehari. Dia mau hidup dalam sehari 2000 kali. Dia yang pemilik segala-galanya. Jadi yang luar biasanya di mana? Maka muncul pertanyaan. Yang mati ini manusia, pencipta, atau ciptaan? Kalau yang mati ini manusia, baru luar biasa. Tapi konsekuensinya harus Anda tanggung. Apa itu? Anda seibarat tak ubahnya seperti penyembah dewa Molok. Mempersembahkan darah manusia kepada dewa. Yang kedua, maukah pencipta langit dan bumi menerima persembahan darah manusia? Berat kan? Berat. Nah, kalau yang mati ini adalah pencipta, udah begitu beratkah akal Anda berfungsi? Pencipta mati. Hah? Bisa diterima
pencipta langit dan bumi mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ayo. Jadi yang mana yang betul? Yang diarah ke pembantaian itu pencipta atau ciptaan? Silakan Anda tentukan sikap. Apakah dia pencipta? Kalau pencipta yang mati, kita ikutin pola ke pemikiran mereka. Pencipta mati. Pencipta mati 1000 kali dalam sehari, bisa nggak? Bisa. Luar biasa nggak itu? Enggak ada luar biasanya. Namanya Tuhan pencipta kok. Ulangan 32, 39. Akulah yang mematikan, akulah yang menghidupkan. Ya kalau dia mau mati sendiri, suka-suka dia lah. Mati aja sana. Tapi yang jadi permasalahan, itu bukan sesuatu yang istimewa. Adalah jauh lebih hebat. Tuhan itu tinggal berkata, wahai si fulan, dosamu mencuri kambing, semuanya telah kuhapuskan. Nah itu baru luar biasa. Kalau Tuhan, dosamu ada ya? Iya, tunggu aku mati dulu ya untuk dosamu. Nggak cocok, nggak pas. Makanya di dalam Imamat 1:2 katakan kepada Bani Israel, aku Tuhan berfirman, apabila mereka hendak melakukan penebusan dosa, hendaklah mereka berkorban hewan berupa domba, kambing, sapi, dan lembu. Nah itu baru pas. Nah ini kok pencipta mati untuk dosa-dosa ya? Gila aja lu. Sekarang kalau saya tanya, orang-orang kafir Kristen yang membunuh kedua orang tuanya, dosanya ditebus gitu maksudnya? Orang yang memperkosa ibu kandungnya sampai ibunya melahirkan anaknya sendiri, dosanya dihapus oleh Yesus gitu maksudnya? Hah? Orang yang membunuh anak kandungnya sendiri, orang yang korupsi, maksudnya ente dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan kalian dengan mati gitu? Wow, cobalah Anda pikirkan, Kalau itu yang terjadi, maka cocoklah kasihi musuhmu. Dengan kata lain, saudara-saudara kita nggak butuh hukum. Ngapain butuh hukum? Mau dibunuh, bunuh aja. Ente mau bunuh aku ya? Iya, aku pasrah, bunuhlah. Yang penting ente percaya Yesus mati untuk dosa kita kan? Iya, aku percaya. Aku bunuh kau ya? Iya, bunuh. Selesai. Nah, itulah hebatnya pemahaman-pemahaman yang tak berdasar kepada akal sehat. Untuk itu, ayo, pertanyaan selanjutnya, apa tujuannya saudara Kristen memamerkan hal yang gokil kayak tadi? Maksudnya apa ini? Tuhan kalian diarak ke Bukit Golgota, kemudian mikul salib. Maksudnya tujuannya untuk dipamer itu apa? Mau membuktikan bahwa yang mati itu pencipta, atau yang mati itu ciptaan, atau apa tujuannya? Biar kami kasih amplop gitu, atau gimana maksudnya? Ya silakan Jeff Colby. Apa pertanyaannya? Aku baru masuk. Yang mati menebus dosa kalian mencuri ayam itu pencipta atau ciptaan? Pribadinya, realitanya Yesus itu pencipta. Berarti pencipta langit dan bumi mati. Kemanusiaannya. Mana yang betul? Mana yang betul? Mana yang betul? Yohanes 1 ayat 4. Yohanes 1 ayat 14. Berarti firman ciptaan. Allah itu menjadi manusia. Berarti ciptaan. Ya, pencipta firman itu. Berarti permasalahannya, apakah dia Yesus? Kalau dia adalah Yesus, kenapa itu menjadi tanda untuk angkatan jahat? Coba Anda baca di dalam Matius 12. Kok itu jadi angkatan jahat, menjadi simbol kebangkitan pada hari ketiga? Anak manusia akan bangkit pada hari ketiga. Anak manusia yang dimaksud ini siapa? Yesus gitu? Oh, nggak bisa. Anda mentafsirkannya boleh, itu adalah Yesus anak Maria. Tapi saya pun boleh mentafsirkan itu adalah Yudas. Kan gitu. Yudas anak manusia. Katanya Yesus bukan anak manusia, tapi anak Allah. Mana yang betul? Tadi bala ada yang mengatakan yang mati itu adalah pencipta. Berarti bukan anak manusia. Sedangkan yang disalibkan anak manusia. Alamak. Layani kamu bisa gila se-RT nanti. Yang mati pencipta, tapi yang jadi korban anak manusia. Mana yang betul? Pencipta langit dan bumi itu anak manusia rupanya. Hoi! Bukan.
paman, bukan. 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 Berarti bukan pencipta yang kalian sembah itu. Ayolah. Ayo, masih ada kesempatan untuk waras. Jangan gila permanen sampai mati. Tadi si Celabai itu pergi lagi. Marah dia. Marah dia. Kamu menafsirkan sendiri ya, aku turun, bye. Aku turun, bye. Oh gitu. Habis nanti naik lagi tuh, nanti naik lagi tuh. Nggak sanggup dia mendengarnya, nggak sanggup dia nomor cuma turun dia, hilang. Habis itu naik lagi. Aduh, ada jelatin memang. Awas kau keterusan Bang Blender. Iya. Nanti nggak bisa stop kau, bahaya itu. Ini usir yang tadi kayaknya. Coba disapa Bang Blender. Iya, user. Tunggu, belum naik, belum kelihatan layarnya. Kok hari ini aneh-aneh ya Otennya Bang Blender ya? Iya. Emang dari dulu nyati aneh-aneh Oten, mana ada nggak aneh? Semua aneh-aneh. Bertanya pun aneh-aneh. Ya itu lo bolak-balik tanya. Tolong kau jelaskan kami Blender. Kami itu tetanggaku, nama Pak Jawa Lias belum kena. Anak Wak Munah. User. Masih loading dah. Masih. Biarlah, aku turunin dulu. Masih loading tadi. Ya, Oten, carilah ayo yang waras, naik kalian bela lagi nih. Ketika ada judul tema seperti ini, nanti bisa jadi anak kalian yang menyimak. Nanti anak kalian sadar, kalian marah, kalian ancam ke yoga itu. Padahal kalian nggak mau bela. Siapa namanya ini? Lili. Hello. Casanova. Hello. Nggak ada yang langsung bicara ya. Casanova. Biasanya kalau kayak gitu dulu langsung, wow Zuma, begitu biasanya. Tapi sekarang nggak ada. Nggak ada. Ini merek Oten. Mail. Terpencet ya. Kalau terpencet cancel aja yang muslim ya, yang di bawah cancel aja kalau terpencet. Casanova. Ini punggawa semua, cuma berdua aja sama Munjuma. Ini jantungan ini Oten mau naik nih. Ini dua ini. Gimana? Yang muslim tahan dulu ya. Ini berdua aja. Ini jantungan Oten. Kayak tadi lah. Takut serang. Ini masalah penghujatan langsung serang. Ayo, jangan menghujat. NR, siapa namanya ini? Eksan monitor. Iya, Bang Eksan banner. Silakan Bang, ngomong Bang. Kalau nggak ngomong diturunin loh. Iya, yang Islam bukan pencet. Di cancel aja. Mama Tanjung. Ini Islam di Tanjung nih. Tanjung. Alat Majang. Ini kita lembut-lembutin suaranya nih. Ten, janganlah kalian salahkan kami ya Ten ya. Kalau saudara kalian, orang kan menyimak gini, ini kok nggak ada yang Kristen berani naik ya. Dia menyimak, ini imannya masih rendah nih. Entah anak-anak kalian, keluarga kalian, imannya kan belum kayak kalian. Ini kenapa ya? Mereka buat tema seperti itu, kok nggak ada yang berani bantah? Jangan-jangan benar, berarti ajaranku udah nggak benar gitu loh. Harus kalian bela ini, kalau nggak nanti mualaf. Banyak mualaf, jangan kalian salahkan ya. Jangan kalian salahkan kami. Salahkan pendeta, nggak membela imannya. Jangan dibiarkan lah, dibela lah. Nanti kayak yoga. Iya, dikejar yoga. lagi satu kampung kita, satu koma dikejar satu kampung. Iya. Islam disalahkan. Tahu tidak? Itu dari pagi kita buka komal sampai malam kembali itu diserang komal kita sama satu kampung. Iya. Benar, iya betul. Untung ada Bang Zuma waktu itu diserang betul kita satu kampung semua naik Alam Majang. Yang disalahkan kita Islam kan yang disalahkan, kan aneh kan? Yang disalahkan kami. Nanti kayak gini, banyak yang nyimak di bawah lo.
Oten banyak. Mereka cuma nyimak. Ini kan lama-lama berpikir, iya ya, kok nggak ada yang bisa bantah gitu loh. Ketika agamanya dibahas, kok nggak dibela. Lama-lama berpikir. Juel. Kodok. Selamat. Juel. Sembunyi lagi dia. Sembunyi ya. Kenapa? Iya, cobalah, nggak apa-apa. Kami kalau kalian pun nggak naik, nggak ada urusan. Kami cuma buat tema. Udah, banyak kok yang nyimak. Ini kan kebenaran ini. Kalau kita dibahas, Roms Mira, Roms Mira. Aduh. Assalamualaikum Bang Blender. Waalaikumsalam. Ambulan Oten, nggak ada Oten di sini, cuma mau dibawa, nggak ada ambulan, nggak Iya, ada aku cuma ada sebentar Bang Blender. Siapa tahu Iya. ada butuh Bang Blender. Oke, aku turun Bang Blender. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Nggak ada ambulan Oten, nggak ada Oten. Ah ini tanya dulu dari sekte mana ini Bang Blender? Ini sekte mana lagi nih? Aduh Makja. Ini sekte mana lagi nih? Sekte mana bagus Bang Blender? Sekte mana nih coba lah? Assalamualaikum, Kandaku Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mandi. Oh, sekarang ada sekte ya Bang Andi? Ada. Oh, ada sekte. Banyak kali sekte. Bang Blender, tapi ini saya mau tanya, ini yang viral-viral di TikTok itu memperingati apa itu? Itu parodi atau apa itu? Itulah yang mau kita bahas nih. Aku nggak ngerti aku. Tahap betul. Ada yang jatuh dari salib lah. Pandi, terlentang jelaskan parodi, kasih tahu saya. Parodi atau apa itu Bang? Biar Bang Blender dulu ngomong. Aduh, nggak ngerti aku nih. Aku lucu jatuh, dibangkitkan berdiri tiba-tiba jatuh kena mukanya ke bawah. Aduh mah hancur kali Pak. Apa lagi? Bangga kali lah orang. Masalahnya dicambuk-cambuk sampai berdarah, nggak ada yang ngambilin, ribuan yang nonton. Iya. Aduh, kok jadi senang gitu. Tuhan kayak gitu ya, dipromosikan. Ya Allah, Rabbi. Mana lah akalnya. Kalau ada orang Yahudi itu pasti didudain itu mereka semua. Iya, mana lah akalnya kayak gitu. Terhinanya Tuhannya. Allah. Ini Betul, salah satu yang apalah, makanya kalian oten coba suruh Pak Pendeta kalian. Pak Pendeta bilang, kami kadang-kadang risih Pak Pendeta bilang. Nengok di Komal TikTok tuh agama Muslim selalu membahas. Kau lah pergi ke TikTok Pak Pendeta, kau yang paham kitab Pak Pendeta. Belalah, jangan nanti anakku yang mualaf nanti kusalahkan. Begitu ngomong. Bawa Pak Pendeta kemari. Kalau kalian kan nggak tahu kitab, bela. Jangan dibiarkan gitu loh. Oke, Bang King Story, selamat malam Bang. Bang King Story ngomong Bang, kalau naik di Komal itu ngomong. Kok nggak lama diteriaki Blender nih, boy. Sorry. Oh, King. Aduh, ini semua merek Oten yang naik di handphone ini. Iya. Pak Pendeta kalian suruh kemari, sampaikan kepada Pak Pendeta, ngomong, Pak Pendeta, tolonglah kau belalah iman, kau yang paham kitab, sampaikan kepada mereka, bantah. Risih juga kami dengarnya, tapi pasti Pak Pendeta nggak mau, nggak usah kalian dengar tuh, mereka belum ada Roh Kudus itu, pasti gitu. Kalian boleh pasti ikut aja. Tiap hari, ya sir, udah loading ya? Belum, masih loading di sini Bang Blender. Handphone tergila. Iya, bela, jangan nanti kayak si Yoga tuh, Ini contoh. Pak Pendeta lagi pungut perpuluhan. Iya, jangan. Pak Pendeta lagi pungut perpuluhan. Kita kan kalau misalkan kayak gini kan, wah rumah tangga kita dibahas orang aja kan, marah lah kita. Ngapain kau bahas rumah tangga orang? Apa masalah kau kan gitu? Bela lah, ngapain pula dibiarkan? Kalau biarkan kayak gini terus-terusan ya udah banyak yang mualaf lah jadinya. Jangan salahkan kami lah. Karena yang masih remaja-remaja itu doktrinnya belum kuat. Dia berpikir, oh iya ya, berarti Tuhanku nggak jelas, kan begitu. Semua kan agama kita ini kan mengikuti dari orang tua, ya kan? Semua mengikuti dari orang tua. Ketika kita dewasa, ini tukang tombak nih, turunkan nih, tukang tombak nih, turunkan, blokir. Iya, blokir aja. Blokir nih. Udah.
Kok nggak turun ya? Udah. Ah. Iya, kita kan ngikutin orang tua, semakin dewasa, makin berakal. Pahamilah, benar nggak agama kita? Yang paling pasti ya, yang pasti tuh biasanya kan berakal. Kita kan butuh bukti nih, ya apa yang tertulis ada bukti. Contoh kayak kami, benar nggak yang tertulis itu? Ada nggak bukti nyatanya? Kayak kita kan, makanya berangkat umroh, haji. Oh iya, sesuai yang ada di Al-Quran, sesuai yang tertulis. Ada kuburannya, ada makamnya. Tuh makam Nabi Muhammad itu dikelilingi, dikawal. Satu-satunya makam Nabi Muhammad dikawal, cobalah. Dikawal, dijaga. Keren nggak? Dijaga, bos. Gila satu-satunya. Berarti kan ada seorang tokoh yang dimuliakan, itulah. Nah, itu kan kita melihat, oh iya benar ada. Oh, ini juga Gua Hiro tuh ada disaksikan. Oh, benar. Pokoknya gitu. Memastikan. Ya, Sitorus. Monitor. Sitorus. Ya, Ya, Islam Kristen, Bang. Kristen. Kristen Leku ya. Oh ya. Sehat Leku kan? Sehat kan? Lagi santai nih kan? Lagi santai. Iya. Iyalah, lagi santai-santai ya. Kita ngobrol-ngobrol aja Leku ya. Izin dulu lah, kalau bisa menjauh dulu dari suara yang nangis itu, nggak boleh. Nanti Siap. Marah TikTok. Sensitif sekarang TikTok. Leku Ya, Bang, siap. nggak merayakan ini, nggak merayakan acara. Pasca nggak? Merayakan, Bang. Lagi persiapan nggak? Lagi persiapan. Persiapan apa itu, Bang? Ini cuman sering kali jadi kayak apa? Parodi ya. Yesus disalib, gitu, dipertontonkan gitu ya. Sedih juga aku nih Leku, sedih. Ya gitulah, Bang. Bagi yang mengimani pasti sedih, Bang. Hah? Ternyata perjuangannya untuk menebus dosa-dosa kami umat Kristiani sebegitu parahnya, Bang. Sampai ditombak, disalibkan. Masuk Bang Juma monitor. Ya. Enggak, Bang. Yang menebus dosa itu kan manusia, Bang. Bukan Tuhan, Bang. Yang menebus manusia itu kan, Bang, Tuhan melalui raga manusia, Bang. Oh, tapi Yesus itu manusia, Bang. Bukan. Hah? Yesus Manusia, manusia lah, Bang. Ah, berarti kan yang nebus Dia manusia kan? dilahirkan. Berarti yang nebus manusia kan? Apa, Bang? Yang nebus berarti nebus dosa Bang manusia kan? Manusia akan, tetapi kan dia ciptaan Tuhan. Manusia ciptaan Tuhan. Iya, Yesus Bang, kan? betul. Yesus kan berarti kan? Lanjut Bang Juma. Iya. Kalau Anda sedih melihat Yesus yang manusia jadi korban, kenapa Anda nggak sedih dengan sapi kambing yang menjadi korban penebus dosa orang-orang Yahudi terlebih dahulu? Karena di kitab kami dia dikonsumsi, Bang. Kalau binatang itu dikonsumsi, kalau manusia kan itu dia ada, Bang. Mungkin lah. Maksudnya kan saudara mengatakan Anda sedih, kasihan melihat Yesus perjuangannya nebus dosa. Apa enggak kasihan seperti kepada binatang gitu yang juga menjadi korban dosa? Kok harus sedih kan, Bang? Orang dia dikonsumsi. Kan binatang dikonsumsi, Bang. Kan nebus dosa juga dikonsumsi. Menebus dosa atas apa tuh, Bang? Di dalam Keluaran 29 nomor 14, di situ Trinitas, satu ekor sapi, daging, kulitnya dan juga tainya itu adalah penebus dosanya orang Yahudi. Oh, kenapa semua bangsa yang di negara ini penghasil wol harus nangis semua lah gitu, Bang? Enggak, maksudku kenapa tidak nangis terhadap perjuangan seekor sapi nebus dosa itu? Kenapa enggak sedih Yesus gitu loh? Kurasa masyarakat Indonesia nih, Bang, dibandingkan dengan negara penghasil wol yang bahan-bahannya yang dari binatang tadi yang Abang bilang sedih, lebih banyak mana, Bang? Enggak, maksud saya bukan di situ poinnya. Anda kan bersedih karena manusia Yesus menebus dosamu kan gitu. Kenapa enggak bersedih dengan seekor sapi? Kenapa kalian itu tidak sebagai ajaran kasih tidak berterima kasih kepada sapi gitu loh?
Loh bang, sapi kan binatang, dia kan untuk dikonsumsi bang. Ya, justru karena dia binatang lah. Orang abang Maka sendiri dia jauh lebih, orang abang sendiri dia aja itu lada kan jauh pakai sapi juga. Dia jauh lebih berjasa karena dia binatang. Sudah gitu dipakai pula sebagai penebus dosa. Oh, jangan Kan seperti gitu. itu omongnya bang. Loh, kok jangan seperti itu? ngomongnya. Kenapa? Kenapa bisa? Oh. Kenapa bisa? Abang Binatang loh. seolah-olah seakan-akan bahwasanya lebih berharga daripada Tuhan kami bang. Oh tidak bang. Oh, bukan begitu. Seperti Kalau itu. sekarang gini, Loh. sekarang gini, Anda bersedih. Oh kita diskusi yang Tuhan bagus lah bang. Jangan seperti itu ngomongnya. Emang ada yang tidak bagus? Loh tadi kata-kata abang apa gimana? Saya mengatakan lebih luar biasa seekor sapi yang Tadi abang mengatakan berkorban. tadi abang mengatakan lebih berharga bang. Ya Jangan lebih seperti berharga itulah. perjuangan seekor sapi lah, pasti itu. Seekor sapi loh, Kok gitu? berjuang untuk dosa-dosa orang Yahudi. Bayangkan. Sedangkan Loh, kok- sedangkan Yesus itu kan dia sendiri yang mau. Ayo. Oh bukan mau bang. Dia Lalu? bukan mau, memang harus menggedapi. Memang dia disuruh. Disuruh Bukan sama mau, siapa? Bang. Disuruh sama siapa? Loh memang ya sama Allah. Yang Oh menciptakan berarti dia bang. di mana dalilnya tuh? Oh. Di mana dalilnya Allah menyuruh Yesus menebus dosa dengan bunuh diri di atas salib, itu di mana dalilnya? Oh bukan bunuh diri bang. Lalu Makanya, apa? Apa Allah kalau bukan bunuh diri? Ada, bukan suruh Sekarang bunuh diri. sekarang Makanya yang menginginkan Yesus mati nebus dosa siapa? Gimana bang? Gimana bang? Yang menginginkan Yesus Mati untuk dosa Kristen siapa? Allah bang, tapi tidak untuk bunuh diri ya bang. Tanda konteksnya, jangan abang bilang bunuh diri. Yesus tahu nggak? Apakah Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Tahu bang, dia tahu. Ada Berarti dia Yesus tahu. sadar. Yesus sadar kalau dia Tahu. datang untuk mati. Iya, tahu Berarti dia tahu. Berarti dia datang untuk bunuh diri. Tahu. Bukan untuk bunuh diri. Kenapa dia mau? Yang di situ seharusnya yang jadi pertanyaan, kenapa dia mau? Ah, Bukan masalah mau atau bunuh tidak diri. mau. Sekarang Yesusnya tahu nggak kalau dia datang untuk mati? Dia tahu bang, jangan Ya, bilang bunuh berarti diri. dia tahu kalau dirinya datang untuk dibunuh. Kalau bunuh Betul? diri, abang aja udah cacat argumen bang. Kalau orang namanya bunuh diri dia nggak tahu mau mati bang. Mati Jadi aja. dia tahu mau Orang mati. yang mau bunuh diri itu adalah orang yang sudah sadar dirinya. Belum mau mati. Jangan bedakan bang. Bunuh diri belum tentu mau mati loh. Ini dia tahu dia mau mati. Gimana ceritanya nih? Ada. Tuhanmu Saudara kita Tuhanmu sudah cacat argumen. berinkarnasi. Tuhanmu berinkarnasi menjadi Dia mau manusia. Dia mau Untuk bunuh apa? diri. Untuk apa? Untuk Dia apa? Kutanya mati. dulu samamu. Lihat Kutanya dulu, dulu lu sama cakap saudara. dulu. Dia mau bunuh Untuk diri, apa belum tentu Tuhan dia mau mati. Anda? Untuk apa Tuhan Anda merubah diri menjadi ciptaan? Untuk apa? Gimana bang? Untuk apa Tuhan Anda? Dia bukan merubah diri. Memang dia diciptakan untuk itu. Harus Berarti Tuhan melakukan menciptakan katanya. dirinya. Tidak, Allah yang menciptakan Yesus. Iya, Tuhan Anda menciptakan Tuhan Yesus. Bukan Tuhan bang, Allah Bapa. Maksudnya yang mana yang Tuhan ini? Tuhan Anda ada berapa rupanya? Tuhan, kalau Tuhan itu bang di kitab kami itu banyak bang. Bisa Oh dibilang banyak. Guru, Mesias, Jadi harus saya Roh Kudus. ngomong kayak mana nih supaya tertuju ke yang satu pencipta itu kau sebut apa dia? Yang satu pencipta disebut Tuhan bang. Penciptanya dari Allah Bapa. Tadi katanya Tuhan itu banyak, sekarang kok satu? Mana yang betul? Tuhan banyak dalam arti versi di Alkitab kami itu bang. Ada yang bilang Mesias. Nah, sekarang yang pencipta, yang hakikat pencipta itu yang mana? Hakikat penciptanya bang Allah Bapa. Ya, oke, Tuhan Bapa ya. Nah, Ya. Tuhan Bapa Anda menciptakan Tuhan Yesus Anda. Tidak bang, sabda, dia bersabda bang, bukan menciptakan. Akan tetapi dia sebut putranya bang. Yesus ini ciptaan atau bukan sih? Yesus ciptaan bang. Nah, berarti yang menciptakan adalah Tuhan Bapa. Allah Bapa bukan Tuhan Bapa bang. Tidak ada itu Tuhan Bapa yang betul. Aduh, kok jadi abang yang lebih tahu iman kami? Iya, karena Allah itu adalah istilah yang diambil dari Al-Quran.
Oh, Bang. Ya, Anda maka harus jangan dihapuskan mengklaim itu. Bang. Itu dihapus. Sebelum ada Al-Quran pun Allah pun sudah ada. Di mana Sebelum ada dalilnya? Al-Quran pun Allah Di sudah mana? ada, Bang. Di mana? Di mana? Coba Bang. tunjukkan. Coba tunjukkan. Sebelum dunia terbentuk nih, Elohim Allah itu paling tinggi, Bang. Oh, Elohim. Jangan Allah kalau begitu. Oke, Elohim Bapa ya. Elohim Bapa. Oke. Elohim Ya. Bapa menciptakan Elohim Yesus, gitu. Tidak, Bang. Jadi bagaimana? Maksudnya gimana? Elohim Bapa, Yesus, gitu. Allah Bapa bersabda kepada Yesus. Dia menurunkan Elohim firman Roh Bapa Kudus, Bang. bersabda kepada Maria, Maria, lahirkan seorang ciptaan bernama Yesus, begitu. Betul. Nah, berarti Yesus ini adalah ciptaan Tuhan Elohim. Oke? Bukan Tuhan Elohim, Bang. Allah Bapa. Mana yang betul anak ini? Inilah Allah kalian. Bapa, Bang. Tidak Saya ada. nggak mengerti tuh. Saudara, kalau Anda mengambil kata Allah di dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon. Pohon Bapak maksudnya gitu. Iya. Berarti kalau yang di Bible kami, Bang, kami kan melandasan iman kami Bible, Bang. Bible kami. Iya, Di situ tahu kalau disebutkan Allah, tidak pohon. Iya. Nah, sekarang Allah ini Anda rujuknya dari mana? Bahasa Ibrani kah? Atau apa? Bahasa apa Allah ini? Kalau masalah bahasa Ibrani, bahasa ini, Bang, saya bukan orang sekolahan. Yang jelas Iya, saya makanya mengimani Anda seperti ini. Bible saya. Makanya saya tanya, Anda menyebut Allah Bapa itu maksudnya bahasa Ibrani Allah ini atau bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia Allah itu semisal Bapa. Allah gitu. Allah apa gitu. Ya, artinya semisal atau sama gitu maksudnya. Nah, Allah yang Anda maksud di sini Allah dalam bahasa apa? Bahasa Indonesia kah atau bahasa Ibrani? Kalau bahasa Ibrani Allah itu artinya pohon atau sumpah serapah. Alef lamet, Gitu. alef he itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Yang mana? Kalau masalah itu saya kurang paham, Bang. Ya makanya saya ajarin, jangan kau pakai kata Allah karena nggak nyambung. Katakan aja Tuhan, katakan Tuhan Bapa, gitu. Tidak ada, Bang, Tuhan Bapa di Alkitab kami tertulis, Bang, Allah. Anda Kalau jangan menyangkal ini ya iman makanya kami, Bang. saya tanya, kalau Allah yang ada di dalam Bibelmu itu asalnya dari mana? Oh gitu. Nanti saya tanya dulu dengan pemuka agama kami ya, Bang. Ya, Soalnya di suruh Alkitab pemuka tulis agamamu itu Allah, suruh ya, sekolah Bang, ya. dulu. Habis mereka sekolah hubungi Tapi jangan saya. bilang Gitu, Tuhan Allah, ya. Bang. Ya udah, kau turun dulu, kau tanya dulu pemuka Loh, agamamu. kenapa diturunkan, Bang? Kok cepat kali Suruh diturunkan? Enggak, karena kamu enggak tahu kan. Kok cepat Kamu nggak kali, tahu. Bang, diturunkan? Untuk apa saya diskusi sama orang yang tidak tahu? Untuk apa? Untuk apa saya diskusi dengan orang yang tidak tahu? Sekarang kamu tanya tokoh-tokoh agamamu, suruh sekolah 2000 tahun, setelah selesai sekolah, suruh hubungi saya. Ya, biar tak ajarin. Jadi dalam Yosua 24 nomor 26, di situ ada kata Allah, artinya pohon. Di Mazmur 10 nomor 7 ada kata Allah, Alef Lamin Alef, artinya sumpah serapah. Ya mana yang kau tuhankan kau sebut Allah Bapa ini? Sumpah serapah kah? Atau pohon? Pohon Bapa atau sumpah serapah Bapa? Yang mana? Jangan membingungkan umat. Oh, bukan Bang Suma, yang benar adalah ALLAH. Oh, itu Tuhannya umat Islam. Jangan kau bawa-bawa, nanti ku tampar kau pakai sendal. Jangan kau bawa Tuhanku, karena Tuhanku tidak pernah menjadi jangkrik. Tuhanku tidak pernah jadi manusia. Jangan kau bawa itu. Sota kau putri. Ya, ngapa kau keblama? Hah? Ngapa kau anak cuntili? Ngapa kau? Apa bawaan Ngapa nu rewakam kau? Ngapa kau? kana bawaan Numpan Joko lagi mantan Rimang Kasar, numpan Joko, numpan Joko lagi Rimang Kasar. Garis tengin deh kak, garis tengin apa semua? Garis teng, mantan Rimang Kasar, pabalu juku bayi, ya pakan rekongkong, nama itu coba di pakan rekongkong ane, pakan rekongkong. nama nih Bikin kotor kota Makassar nanti. Dia tangi tinggal ini ya, pembuangan sampah ya. Mau terima kau lampar kampung lu ngapa nu niat mantan Rimang Kasar? Hei, tahu juga lemak. Lemak. apa Kalau kesukaan re, mantan mau kampung nu. Hei. Sota kau Mantan Rimang Kasar. kalau mantong Rantasaran tesa kota Mangkasar ini ke Blambang ah.
tampilin bawanan punah salo-salo ini mantap. Kau gitu. Bawa na jubau kau gitu. Pakai engke asup golongan nepean na. Tepuk ngro. Bawa na jilom. Nau mo kau pengro. Lorang. Nau mo kau ngapa niat tahu? Ngapa niat tahu anu? Nabunuh Tuhan na. Totolo na. Pepengoro. Bencong karebo. Ngapa niat tahu mata Tuhan na kam ngapa niat tahu kam manjo? Pastor na jelaskan Tuhan na Bang. Iya, coba Beng. Kau jelaskan saya dulu Tuhan Beng. Ngapa nak kulit Tuhan lu injok mimpi cucu? Ayo, jelaskan rong. Katuamu kau itu. Katuamu kau itu olo apa? Tolo kablamma ka anak cintilian. Pakal berbuaya. Tetolo. Tolo anak songkol ka, kablamma ka. Pala busukan re. Ang motera mo ko kau balao. Numpang hidup di kota Makassar bikin malu saja orang sini. Ya numpang hidup di kota Makassar. Kau itu tolong memang. Ngapa dia tahu Makassar? Cara dia tahu bahasa Makassar. Kali saja gua lemah, peluka. Kepeletalan jago kau. Parah. Di mana kau beli kacamata kau itu? Kacamata kau di mana kau beli itu? Di mana kau beli kacamata kau itu? Hah? Berapa kau beli? Pelukan jangan nggak lemak. Palukain. Kudu ertogi anu apa? Erti pakai bahasa Makassar. Ingat dan itu Kristen Makassar. La dompa la kablam maka. Kambing kau. Apelajar ertogi bahasa Makassar kablam maka. Biar dianggap orang Makassar bede. Padahal numpan jinjo, numpan jeri Makassar. Pulang aku di kampung, pulang mau. Amotera mo ka blama sambil ay kuan ni sepeda. Bawaan beran kau. Balorang bede. Sama kau bencong karebo sih kau. Kau itu. Masker. Kau itu. Boy, bencon na panay kang kau may Puna nakita na masker, puna nakita na pakai masker. Sinampe apa kalau istri? Bainenu sinampe jatuh cinta tolong. Orang kaget. Tolong. Kanai. Kau itu ketika kanai ngapa nak kule pencipta langit dan bumi mate. Ngapa nani pencipta langit dan bumi kaget li. Amoterang. Kolon pagan urai kolon. Beleng-beleng. Dari nama kau aja sok keras nama kau. Coba naik ke atas kerupuk kau rupanya. Dari nama kau so hebat kali, man, ya kan? Di atas kau dan beleng kau. Gua suruh si dampe supporter na PSM na habisi kau. Natalanjangi kau di lapangan Karebosi. Apa nu kana? Kusuruh si dampe. Karebosi itu. Kenapa? Apa? Bencong Karebosi. Kau masa? Sudah lama kah? bencon na Nusantara depan. Uy, Nusantara pan bencon. Jadi biring uluang atau mas. Bawaan di dalam. Kodong kemasian na.